Cerita ini dimulai ketika pintu rumahku diketuk-ketuk oleh seseorang. Saat aku buka pintu, ternyata itu Tono, tetanggaku. Dalam hati aku berkata, "Lah, ini orang tumben main ke rumahku." Tanpa basa-basi, Tono pun meminta segelas kopi. Setelah itu kita pun berbincang-bincang. Akhirnya Tono pun mengatakan, tujuannya datang ke rumahku adalah ingin mengajakku ziarah. Sebenarnya, ajakan Tono mau aku tolak, karena selama ini kita tidak pernah pergi bersama atau ziarah bersama. Tapi, karena aku memang suka ziarah, jadi aku mengiyakan ajakan Tono. Singkat cerita, kita pun sepakat untuk berangkat besok siang. Hari Rabu jam 11 siang, kita pun berangkat. Anehnya, setiap bus yang kita panggil, tak ada satupun yang berhenti. Hingga akhirnya, ada satu bis yang berhenti. Selama di perjalanan, tidak tahu kenapa, aku selalu mencium bau wangi-wangian bunga. Lah ini wangi apa ya? Kok kayak bau bunga yang di kuburan? Sekitar jam 3 sore, kita pun sampai dan akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kita pun berjalan di jalan setapak dengan suasana pesawahan yang sangat indah. Setelah beberapa menit berjalan, aku pun terkejut karena kita sampai pada pintu hutan. Sebenarnya aku takut untuk melangkah memasuki hutan. Namun Tono berkata, "Tenang saja, aku sudah biasa ke sana, tempatnya juga ramai." Walaupun hati terasa tidak nyaman, aku pun melanjutkan perjalanan. Kita terus berjalan menelusuri hutan. Hari pun sudah semakin sore, akhirnya kita pun sampai. Betapa terkejutnya ketika aku melihat tempat itu. Ternyata tempat itu sangatlah mengerikan. Udaranya dingin, lembab, banyak pohon besar, membuat bulu kuduku merinding. Dalam hatiku berkata, kayaknya tempat ini sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang datang. Langkahku terasa berat ketika aku berjalan ke atas menuju pohon besar itu. Singkat cerita, kita pun selesai berdoa. Tapi ada sesuatu yang membuatku terasa tidak nyaman. Di saat kita sedang berdoa, aku merasa ada sesuatu yang selalu memperhatikanku. Benar saja, ketika aku mencoba memberanikan diri untuk melihat pohon besar itu, ternyata aku melihat sosok bayangan hitam yang sangat besar, dan seolah-olah bayangan itu ingin memakanku. Singkat cerita, kita pun memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, aku pun masih terbayang-bayang sosok hitam itu. Karena selama aku berziarah, baru kali ini aku mengalami kejadian seperti ini. Sempat terlintas di pikiranku bahwa tempat itu bukanlah tempat untuk berziarah. Aku juga bingung, kalau bukan tempat ziarah berarti itu tempat apa? Di tengah malam ketika aku tertidur, tiba-tiba aku mendengar seperti langkah seekor kuda. Dan langkah itu pun terasa semakin mendekat ke arah rumahku. Tiba-tiba, suara langkah kuda itu pun berhenti pas di depan rumahku. Aku pun sangat ketakutan. Karena penasaran, aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela. Saat aku mengintip, betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sosok seperti seorang ratu yang menunggangi kereta kencana. Saat sosok itu menoleh ke arahku dengan tatapan yang dingin, seluruh tubuhku gemetar. Karena takut, aku pun lari ke kamar dan berpikir, apakah aku melihat hantu atau aku hanya berhalusinasi saja? Kejadian itu pun terus terjadi ketika tengah malam. Namun aku enggan mengatakan pada orang-orang karena mungkin orang-orang tidak akan percaya. Sampai suatu malam, ketika aku sedang duduk di belakang rumah, tiba-tiba ada angin besar disertai kabut tebal. Tanpa diduga,
Sosok itu pun muncul dari balik kabut, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Malam ini sosok itu mengatakan sesuatu. Kamu sudah menjadi milikku. Kamu sudah dijadikan tumbal pesugihan. Meski takut, aku bertanya pada sosok itu. Siapa yang menjadikanku tumbal pesugihan? Sosok itu pun menjawab, teman kamu sendiri. Aku pun bingung dengan perkataan sosok itu. Tidak lama kemudian, sosok itu pun menghilang dalam kegelapan. Esok harinya, di pagi yang cerah ini, aku bergegas ke rumah Tono untuk menanyakan tentang kejadian semalam. Namun, sesampainya di sana, Tono tidak ada di rumah dan kata tetangga Tono pergi dari rumah 2 hari yang lalu dan belum kembali. Singkat cerita, aku pun pergi ke rumah orang pintar untuk menanyakan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini aku alami. Setelah semua sudah kuceritakan, orang pintar itu berkata, "Tenang saja, karena derajat manusia lebih tinggi dari bangsa mereka. Janganlah takut, teruslah berdoa pada Tuhan agar diberi keselamatan." Malam pun tiba, dan sosok itu pun datang. Aku berkata pada sosok itu, "Aku bukanlah milikmu. Aku juga bukan pengikutmu dan dunia kita berbeda. Jadi jangan kau ganggu hidupku." Setelah membaca doa, sosok itu perlahan menghilang.